Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkanlah saya Indra Sumitra. Saya adalah mahasiswa S2 Magister Manajemen Pendidikan UAD dengan NIM 23070460009. Kemudian terkait dengan tugas inovasi manajemen kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Eno Hasanah MPD. Kemudian terkait tugas inovasi manajemen kurikulum yang saya ambil adalah terkait implementasi teknologi augmented reality untuk pembelajaran interaktif di kelas. Tapi sebelumnya, pernahkah kita bertanya, apa itu augmented reality? Apa manfaatnya? Apa kegunaannya pada manusia, khususnya untuk pembelajaran pada peserta didik agar lebih efisien, lebih baik, dan lebih mengena? Tentunya dalam era teknologi seperti ini, kita dituntut untuk memaksimalkan dan bisa mengoperasikan apa alat-alat tools yang untuk fleksibilitas manusia dalam kegiatannya. Terutama hal ini adalah untuk pembelajaran pada siswa. Baik, untuk selanjutnya adalah apa itu augmented reality atau yang disebut juga AR, yaitu adalah teknologi yang menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata khusus. Teknologi AR memungkinkan untuk pengguna untuk melihat dunia nyata dengan tambahan elemen visual atau data lainnya yang dapat diproyeksikan di atasnya. Jadi, ini adalah sebuah alat untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi pembelajaran tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu konsep dasar argument reality. Oke. Mana di sini adalah yang pertama penggabungan dunia nyata dengan virtual. Ini berarti bahwa AR atau augmented reality ini mengintegrasikan elemen-elemen virtual dengan lingkungan fisik pengguna, yang mana elemen ini bisa berupa gambar, video, model 3D, suara, atau informasi lainnya yang ditampilkan di layar di perangkat. Oke, ini terkait konsep dasar yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah interaktif real time. Elemen-elemen virtual dalam AR biasanya berinteraksi secara real-time dengan dunia nyata. Ini berarti bahwa objek virtual dapat berubah, bergerak, ataupun beradaptasi pada saat itu juga sesuai dengan pergerakan dan penggunanya. Oke. Kemudian untuk yang tiga adalah pemahaman konteks lingkungan. Nah, ini berarti bahwa AR bisa menggunakan sensor perangkat seperti yang telah kita pakai ya dalam di HP atau sebagainya. Fitur ini sudah ada seperti kamera, GPS, giroskop, ataupun akselerometer untuk memahami dan melacak lingkungan fisik, biasanya untuk GPS dan mengarahkan arah tandanya. Ini terkait data dan sensor ini, kemudian ini langsung digunakan untuk menempatkan elemen virtual dengan tepat dan di dunia nyata, ataupun langsung real time. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah penerapan augmented reality. Ini penerapan augmented reality sebenarnya banyak ya, dalam hal ini adalah bisa untuk kalangan muda, biasanya untuk para gaming ataupun permainan, ada yang bisa untuk retail, penjualan, pemasaran, kemudian ada juga untuk navigasi, kemudian juga ada untuk perawatan alat kesehatan. Tetapi di sini kita fokusnya adalah penggunaannya terkait edukasi, yang mana AR ini dapat digunakan memberikan pengalaman belajar yang interaktif dengan menampilkan model 3 dimensi dan informasi tambahan di atas buku atau objek fisik Anda. Kemudian, untuk selanjutnya adalah bagaimanakah potensi AR dalam pendidikan. Sebenarnya adalah ini sangat luas dan dapat membawa perubahan sebenarnya. Karena cara siswa belajar dan interaksinya juga dengan mata pelajaran yang sangat fleksibel dan juga asik. Sebagaimana potensinya bisa ada yang pertama adalah sebagai pembelajaran interaktif imersif, yaitu bahwa argumen reality ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran secara lebih mendalam. Ya misalnya,
Mereka bisa melihat model 3 dimensi dari anatomi manusia, mungkin dari planet-planet, atau struktur kimia yang membantu memahami konsep-konsep yang awalnya lebih sulit dan lebih kompleks menjadi lebih baik. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pengalaman praktikum virtual, mana memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen dan praktikum secara virtual tanpa memerlukan laboratorium fisik yang bisa mahal dan memerlukan peralatan khusus. Misalnya ini siswa dapat melakukan eksperimen kimia atau biologi dengan aman dan tanpa risiko tentunya, karena hanya menggunakan device yang sederhana. Kemudian, untuk selanjutnya adalah pembelajaran berbasis lokasi. Yang dimaksud di sini adalah augmented reality ini bisa digunakan untuk pembelajaran berbasis lokasi dimanapun siswa berada. Ini siswa dapat belajar tentang sejarah, geografi, dan sebagainya, mengunjungi tempat-tempat tertentu, dan melihat informasi tambahan tentunya yang ditampilkan di layar perangkat mereka ketika mereka menggunakan augmented reality. Kemudian untuk selanjutnya adalah kolaborasi dan pembelajaran sosial. AR ini sebenarnya dapat meningkatkan kolaborasi antara siswa dengan memungkinkan mereka bekerja sama pada proyek yang melibatkan elemen-elemen virtual, ya meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Hal ini bisa menjadi suatu hal yang menimbulkan kolaborasi antar mereka walaupun tempat berbeda. Yang mana contoh dari ini adalah pendidikan seperti sains ya. Dalam sains ini aja kita bisa melihat model-model 3 dimensi dari sel tumbuhan ataupun sistem tata surya atau struktur atom dan sebagainya. Kemudian bisa juga dari sejarah, siswa bisa melihat era sejarah tertentu dengan menampilkan rekonstruksi bangunan atau peristiwa bersejarah di lokasi yang mereka kunjungi. Kemudian bisa juga dari geografi, memahami membentuk bumi, fenomena geologi melalui simulasi visual dan interaktif ketika AR itu digunakan. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu tujuan AR, tujuan augmented reality. Dalam implementasi di kelas, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi tujuan implementasi augmented reality ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman yang kompleks, yang mana AR ini memungkinkan visualisasi konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami tentunya. Dengan melihat model 3 dimensi, simulasi atau visualisasi interaktif, siswa dapat mudah mengerti materi pembelajaran dan mengingatnya lebih lama tentunya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah memfasilitasi pembelajaran aktif dan interaktif. Pengguna augmented reality ini dapat dalam proses belajar mengajar ini menambah elemen interaktif dalam belajar. Hal ini dapat membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi tentunya karena mereka dapat berinteraksi langsung dengan materi pelajaran melalui perangkat AR ini. Kemudian selanjutnya adalah memperluas akses ke sumber belajar yang beragam. Dengan AR, siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar yang mungkin tidak tersedia di lingkungan fisik mereka. Ya, seperti contohnya adalah mengunjungi museum, situs atau sejarah atau laboratorium virtual yang menawarkan pengalaman belajar yang kaya dan beragam tentunya. Kemudian selanjutnya adalah tujuannya meningkatkan keterampilan teknologi dan digitalisasi. Pengguna AR ini yang diterapkan di kelas ini bisa membantu siswa menjadi lebih terbiasa tentunya dengan teknologi canggih dan mengembangkan keterampilan di dunia digital mereka. Hal ini mengapa penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin digital dan berbasis teknologi yang semakin maju. Kemudian untuk selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan siswa. Dalam hal ini, AR dapat membuat proses belajar ini menjadi lebih menyenangkan dan menarik, sehingga meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam kelas. Siswa cenderung lebih terlibat dalam bersemangat untuk belajar ketika mereka dapat melihat dan berinteraksi dengan konteks pelajaran secara langsung tentunya. Kemudian yang terakhir adalah memfasilitasi pengajaran yang lebih efisien. AR dapat membantu guru bukan hanya
siswa saja, yaitu guru menyampaikan materi dengan lebih efisien dan efektif tentunya. Dengan alat bantu visual dan interaksi, guru dapat menjelaskan konsep-konsep yang sulit dengan lebih mudah dan memberikan contoh yang relevan dengan materi pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya adalah mengapa AR ini diperlukan. Karena beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa, kedua adalah meningkatkan pemahaman konsep abstrak, tiga adalah bisa mendukung kurikulum 2013. Yang dimaksud dengan meningkatkan keterlibatan siswa di sini adalah teknologi AR ini dapat membuat pelajaran menjadi lebih menarik tentunya, yang tadi menyenangkan bagi siswa. Ini karena sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalamnya. Kemudian selanjutnya terkait maksud meningkatkan pemahaman konsep abstrak di sini adalah banyak konsep dalam mata pelajaran yang kita ketahui seperti sains dan matematika yang bersifat abstrak dan sulit dipahami bagi siswa pada umumnya. Karena hadir di sini, AR dapat memvisualisasikan konsep-konsep ini ke dalam bentuk yang lebih menarik, seperti 3 dimensi yang interaktif, sehingga hal ini memudahkan pemahaman siswa dalam pembelajarannya. Kemudian juga terkait tentang kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia ini menekankan pada pembelajaran yang berbasis aktivitas siswa dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Karena implementasi argument reality ini dapat menjadi salah satu bentuk inovasi untuk mendukung tujuan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya adalah bagaimana apa dampaknya dari penerapan AR di sini. Ada yang pertama, AR ini memiliki banyak manfaat positif tentunya. Yang mana ya bahwa teknologi AR ini membuat pembelajaran lebih interaktif tadi, menyenangkan, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa untuk belajar, visualisasi, konsep-konsep abstrak dalam bentuk 3 dimensi yang interaktif, dan akan mempermudah pemahaman siswa, khususnya pada mata pelajaran sains dan matematika. Mungkin yang lainnya adalah karena siswa diharuskan untuk berinteraksi secara aktif dengan materi pembelajaran. Penggunaan AR ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia modern, seperti berpikir kritis, kreatif, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Selain itu, inovasi ini sejalan dengan visi kurikulum 2013 yang mendorong pengguna teknologi dalam kurikulum untuk membantu modernisasi metode pengajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian menjadi alat yang efektif, maksudnya di sini adalah untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Kenapa? Sehingga meningkatkan pengalaman pengajar secara keseluruhan. Ini diharapkan bahwa penggunaan AR ini di kelas akan meningkatkan hasil belajar siswa dan tentunya juga dapat mengurangi kesenjangan pemahaman di antara mereka dan mempersiapkan siswa dengan lebih baik untuk tantangan yang akan datang. I'm going to take a field trip to Verona, Italy to see the place where Romeo and Juliet lived. I'm going to take you on this field trip under the water. Okay, you guys ready? Pick up your devices and look in your cardboard. I'm going to take a field trip to Verona, Italy to see the place where Romeo and Juliet lived. I'm going to take you on this field trip under the water. Okay, you guys ready? Pick up your devices and look in your cardboard. I'm going to take a field trip to Verona, Italy to see the place where Romeo and Juliet lived. I'm going to take you on this field trip under the water. Okay, you guys ready? Pick up your devices and look in your cardboard. I'm going to take a field trip to Verona, Italy to see the place where Romeo and Juliet lived. I'm going to take you on the... Are we in China? This is the Great Wall of China. We got to see the place itself so we could actually understand what she was talking about. Are we in China? This is the Great Wall of China. We got to see the place itself so we could actually understand what she was talking about. Are we in China? This is the Great Wall of China.
We got to see the place itself, so we could. This device can actually make us go to places that we've never been before. It brings the lesson to you. You have to see it for yourself to believe it. This device can actually make us go to places that we've never been before. It brings the lesson to you. You have to see it for yourself to believe it. This device. Kemudian untuk selanjutnya adalah metode implementasi yang diterapkan adalah yang pertama adalah analisis kebutuhan. Melakukan analisis kebutuhan ini untuk menentukan topik dan materi yang paling cocok untuk diimplementasikan dengan argument reality ini. Kemudian yang kedua adalah pengembangan konten. Pengembangan konten pembelajaran AR yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Kemudian bagi pelatihan guru itu melatih guru dalam menggunakan teknologi AR atau argument reality dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Kemudian untuk implementasi yang selanjutnya adalah implementasi di kelas. Ini diharapkan untuk menggunakan teknologi AR dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih menarik dan lebih bervariasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah terakhir ada evaluasi dan penilaian, yaitu mengevaluasi efektivitas penggunaan argument reality dalam meningkatkan pemahaman peserta didik, dalam hal ini adalah siswa, dan memperbaiki metode yang digunakan berdasarkan umpan balik dalam pengajarannya. Kemudian untuk langkah-langkah implementasi AR ini, yang pertama adalah kita lihat di sini ada alur implementasi. Yang pertama identifikasi materi. Ya, identifikasi materi di sini adalah yaitu terkait pembelajaran yang akan diimplementasikan dengan AR, seperti menyusun RPP, yang mencakup terkait penggunaan argument reality ini. Kemudian setelahnya adalah pengembangan konten AR. Mengembangkan aplikasi AR dengan bantuan pengembang teknologi tentunya, atau menggunakan aplikasi AR yang sudah tersedia di Google Store atau dan sebagainya, ya, yang sudah tersedia, kemudian memasukkan konten yang kita akan ajarkan seperti model 3 dimensi, video animasi, yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan ke dalam aplikasi AR. Hal ini dapat mempermudah pengajaran. Kemudian untuk selanjutnya adalah mengadakan pelatihan guru, yaitu mengadakan workshop atau pelatihan bagi guru untuk mengajarkan cara penggunaan aplikasi AR ini, dan menyediakan panduan, penggunaan, dan materi pendukung tentunya. Kemudian diteruskan dengan pelaksanaan di kelas, karena ini mengintegrasikan penggunaan AR dalam kegiatan belajar mengajar, karena sesuai yang tadi, yang telah sesuai RPP yang dibuat, dan memastikan perangkat yang diperlukan seperti tablet atau smartphone tersedia tentunya dan berfungsi dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya adalah yang terakhir, itu evaluasi dan penilaian, seperti mengumpulkan data dan umpan balik dari siswa dan guru tentang penggunaan AR. Menilai AR ini terhadap pemahaman siswa, dan siswa bisa menilai atau bisa memahami apa pelajaran yang diberikan. Pemahaman siswa dan keterlibatan dalam pembelajaran mereka tentunya. Hal ini menyesuaikan dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang sudah berjalan. Untuk selanjutnya, yaitu adalah bagaimanakah model penyebaran dari argument reality atau AR ini. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada pilot project, yang mana dimaksudkan untuk kerjasama, yaitu pengembangan materi dan pelatihan. Kemudian ada kerjasama dengan pemerintah, dengan lembaga pendidikan, pengembangan platform distribusi, dan monitoring evaluasi berkelanjutan tentunya. Terkait model penyebaran yang pertama, yaitu model pilot project. Ini seperti mengidentifikasi sekolah sebagai percontohan, mungkin memilih beberapa sekolah sebagai percontohan untuk mengimplementasikan teknologi AR ini dalam bentuk evaluasi maupun umpan balik setelah diimplementasikannya. Kemudian melakukan evaluasi menyeluruh dan kumpulkan semua umpan balik yang sudah ada, baik dari guru maupun siswa selama masa percontohan. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengembangan materi dan pelatihan. Ini mengembangkan konten AR untuk pembelajaran lintas,
lintas mata pelajaran, kemudian dan jenjang pendidikan. Pelatihan guru juga untuk mengintegrasikan teknologi AR dalam pembelajaran lebih lanjut. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah kerjasama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini bekerjasama dengan Kemendikbud untuk mendapatkan dukungan dan izin dalam menyebarkan inovasi AR ini. Kemudian untuk selanjutnya pengembangan platform distribusi. Aplikasi mobile dan website edukasi ini dapat mendukung penggunaan argumen reality atau AR ini dalam pembelajaran di sekolah dengan menyediakan konten-konten AR dan sumber-sumber daya untuk guru dan siswa untuk belajar. Kemudian untuk selanjutnya adalah menggunakan monitoring dan evaluasi. Seperti pemantauan berkala terhadap sekolah-sekolah mungkin ya, yang telah mengimplementasikan argumen reality untuk memastikan bahwa pengguna yang efektif dan efisien. Penyesuaian dan pengembangan kumpulnya juga tergantung dari data yang masuk. Lalu kita bisa melihat bahwa apakah efisien dalam penerapan argumen reality dari tiap kelas itu. Sehingga dari sekian semua model penyebaran ini, teknologi dapat membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif tentunya. Jadi seperti yang diterapkan tadi melalui pilot project, pelatihan guru, kerjasama dengan pemerintah, pengembangan platform distribusi, serta penyebaran melalui jaringan sekolah dan komunitas pendidikan. Inovasi ini dapat diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan tentunya, dan monitoring dan evaluasi berkelanjutan sangat penting juga untuk memastikan bahwa inovasi ini terus memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah yang menerapkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa argumen reality menawarkan manfaat besar dalam dunia pendidikan dengan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan imersif tentunya. Karena secara keseluruhan, AR atau argumen reality ini tidak hanya mempermudah pemahaman materi pelajaran, tetapi juga mendorong kolaborasi aktif dan meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran di kelas. Ya, mungkin ini yang bisa dapat saya paparkan. Semoga ini menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.